kembali adik-adik sekolah minggu. Sekarang semuanya boleh dibuka suaranya dulu. Nah, iya. Kita sama-sama. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Bersama Yesus. Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekarang Kakak Jason mau dengar tiga layar dulu ya. Yang pertama ini Engeku, nanti layar Lia sama layar Samuel ya. Kakak mau tanya kabarnya. Ini ya, layar Engeku, layar Lia sama layarnya Samuel. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Sekarang kakak mau sapa layar semua Mary. Kakak mau sapa layarnya Gavin, layarnya Fani, Bunga, dan Emil. 4 ya. Gavin, Fani, Bunga, Emil. Apa kabar adik-adik? Bersama luar biasa. Yes, yes. Nah, sore. Sekarang layar terakhir. Kakak Fiona itu ya. Oke, yang terakhir 4 sama. Kakak Pio, layar Kakak Pio. Grace, Christy, Kakak Mela, ya. Kakak Gracia bisa dibuka kameranya. Kakak Gracia dibuka dong kameranya ya. Ya, sekarang semuanya ya ini ya. Kakak Pio, Gracia, Mela, dan Christian. Apa kabar adik-adik? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Sore. Puji Tuhan, semuanya sudah luar biasa. Baiklah adik-adik, kita akan bernyanyi buat Tuhan. Happy Yaya, happy Yeye. Silakan pulang dulu musiknya. Adik-adik semuanya kakak undang untuk berdiri. Biar makin semangat nyanyinya. Ya, 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 happy Yeye. Anak senang jadi anak senang. Yang jadi anak jadi yang adik-adik dalam posisi tetap berdiri berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami kepadamu sebab Engkau telah mengutus anakmu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Kiranya Roh Kudus membimbing kami kepada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan datang kembali untuk menganugerahkan keselamatan yang sempurna bagi kami. Kuasailah kami supaya segenap kehidupan kami tertuju kepadamu. Dengarlah doa permohonan kami ini melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Ya. Semuanya masih semangat memuji Tuhan. Kalau masih semangat, silakan kasih senyum termanis. Anak senyum yang termanisnya. Iya, Abang Eli yang lucu sekali. Iya, Abang dia lagi di mobil ya. Halo Abang Dian. Iya. Halo semua. Mana senyumnya Abang Jem? Ya, kalau semangat, angkat jempolnya. Angkat ya. Kita bernyanyi kembali
Ya, ini sekolah yang dikasih Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan dasar kitab. Hari ini dasar kitab yang keempat. Didengarkan baik-baik ya, karena agak panjang. Ya, semuanya didengarkan dengan baik karena agak panjang. Kitab keempat. Ingat dan 6 hari akan bekerja. Hari yang itu ada Tuhan Allahmu. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya adik-adik, puji Tuhan, kita semua hari ini sudah melakukan firman Tuhan. Dasar kita yang keempat. Kita sudah melakukan ibadah sekolah minggu. Artinya kita semua sudah melaksanakan dasar kita yang keberapa hari ini? Yang keempat. Ya. Masih semangat semuanya? Coba angkat tangannya begini, buat tangannya. Masih semangat? Oke. Siapa yang mendengar firman Tuhan? Siapa yang sudah siap mendengar firman Tuhan? Coba ditunjuk. Siapa sudah siap ada Alkitabnya? Coba tunjuk. Mana Alkitab? Ayo, mana Alkitabnya? Oh, Bang Tunggu udah siap Alkitabnya. Alkitab. Ya, yang lain siapin ya Alkitabnya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan. Aku mau menyenangkannya. Tuhan, mau menyenangkanmu. Tuhan, Tuhan, bukalah hati ini. Jadi bencana untuk yang lainnya aneh gak nonton baik. cemerlang bagai emas putih. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan,
berikan padamu, bukan jauh tulus agar menyenangkanmu, senangkanmu, menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan hatiku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama kembali, kami boleh memuliakan nama Tuhan, kami boleh berdoa bersama. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami masing-masing, maupun adik-adik kami yang ada di rumah. Supaya Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan, itu dapat kami mengerti, dan kami boleh melakukannya Tuhan, di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Adik-adik, siap Alkitabnya? Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan. Bagi kita hari ini diambil dari Matius 26. Matius 26 ayat ke-36 sampai 46. Wah, unik kan? Angkanya hari ini unik sekali. Matius, ada sedikit insiden jatuh buku kata. Matius 26 ayat 36 sampai 46. 26, 36, 46. Keren ya hari ini? Oke, adik-adik sudah siap? Kita baca. Sama-sama kita baca ya. Matius 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Baca sama-sama 1, 2 ya. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadi kehendakmu. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga.
Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Adik-adik, yang menjadi tema kita hari ini adalah Yesus berdoa. Apa adik-adik tema kita? Yesus berdoa. Ini buka suara nggak Kak adik-adiknya Kak? Nggak ya, buka ya. Ya kalau kakak tanya dijawab ya Dek. Oke, adik-adik, nah kita bercerita tentang kesengsaraan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang adalah 100% Tuhan, tetapi juga 100% manusia, dia tahu apa yang akan dia hadapi. Dia tahu bahwa dia akan melewati masa-masa kesengsaraan. Tuhan Yesus tahu loh adik-adik bahwa dia akan dipukul, dia akan disiksa, dia akan diolok-olok. Bahkan dia tahu dia akan mati di kayu salib. Sebagai 100% manusia, Tuhan Yesus mengalami apa? Ketakutan. Tuhan Yesus mengalami ketakutan. Berdoa. Ya. Tuhan Yesus berdoa. Dan menyerahkan kepada Bapa Surgawi. Adik-adik coba lihat lagi nats kita hari ini. Coba Alkitabnya dibuka ayat 36 sampai 46. Siapa yang bisa cerita kronologisnya? Coba urutan-urutan kejadiannya. Ada yang bisa cerita? Tadi sudah baca natsnya. Banyak nih Kak ayatnya Kak, dari 36 sampai 46, 11 ayat kalau Kakak nggak salah hitung ya. Nah, sekarang siapa yang bisa cerita urutan kejadiannya, urutan ceritanya? Ayo, yang bisa Kakak kasih hadiah hari ini Kakak antar ke rumahnya. Ayo, ada cerita, langsung diantar ke rumah hadiahnya. Siapa yang bisa cerita? Gak harus persis seperti Alkitab. Tadi sudah baca. Nah, coba siapakah aku mau cerita? Tadi aku seperti ini loh dapat ceritanya. Yang kutangkap seperti ini. Ayo, siapa yang berani? Angkat tangan. Kakak karena nggak pakai kacamata jadi susah lihat ke dinding ya. Kakak lihat agak miring ke laptop aja ya, nggak apa-apa ya. Maafin kakak ya. Kakak lihat ke sini. Nah, kalau di sini kakak bisa lihat Beatrice bersama Bapak Kurhangera kelihatan di sini. Kalau lihat ke depan nggak kelihatan ya. Kakak lihat ke samping aja ya. Ayo siapa yang mau cerita? Hari ini kakak langsung kasih hadiah, langsung kakak antar ke rumahnya. Yo. Siapa tahu urut-urutannya tadi? Pertama kali Tuhan Yesus bersama murid-murid sampai di taman, ya? Taman apa? Mana suaranya? Taman apa adik-adik? Taman apa? Abang Getsemani. Iya, Getsemani. Nah, kita Kak masih mau kasih kesempatan nih biar hadiahnya ada yang punya. Nah, setelah sampai di Taman Getsemani, siapa yang mau lanjutkan ceritanya? Setelah sampai di Taman Getsemani, kalau Abang Gil sama kakak dia yang angkat tangan, enak nih nanti hadiahnya. Ayo yang lain. Siapa? Jadi kakak bisa sekalian jalan-jalan ya. Setelah sampai di Taman Getsemani, Tuhan Yesus apa katanya? Tuhan Yesus berdoa. Maju sedikit katanya. Jadi murid sampai di Taman Getsemani, Tuhan Yesus maju sedikit. Kalau di Lukas dibilang jaraknya antara murid-murid dan Tuhan Yesus berdoa itu sejauh sepelempar batu. Nah, jadi kalau kita lempar batu kali ya, terus paling jaraknya di situ misalnya. Ya, jadi agak cuma sedikit saja jaraknya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus bersujud dan berdoa. Oke, sampai di sini ada yang mau lanjutkan nggak? Tuhan Yesus bersujud berdoa. Tuhan Yesus bilang apa dalam doanya? Apa? Ayat 39. Oh, belum ada yang mau hadiah ini, Kak. Ayat 39. Maka ia maju sedikit, katanya. Lalu sujud dan berdoa. Katanya, coba Kakak dengar suara adik-adik. Apa katanya?
Ya, Bapak. Ya Bapa, Jikalau sekira mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang dikehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Iya, terima kasih Abang Christian. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Setelah dia berdoa, mengucapkan doa itu, kalimat doa itu, kemana katanya? Kemana? Datang kepada murid-muridnya. Adik-adik, apa yang dilakukan? Ayo, apa yang dilakukan? Yang tahu? Sampai duduk di depan. Pintar dia. Bang Christian mau lanjutkan ceritanya? Murid-murid tertidur. Nah, Petris ya. Oke, tahu ceritanya. Nah, sekarang ada yang tertidur ya? Gak ada ya? Oke. Nah, setelah Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya, ternyata Tuhan Yesus melihat murid-muridnya sedang tertidur. Tuhan Yesus bilang apa? Bilang apa kepada murid-muridnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayat 40b. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ternyata murid-muridnya karena marah ibu ya adik-adik, tapi Tuhan Yesus ingatkan, ini saatnya untuk berjaga-jaga. Kita harus berdoa, kita harus memohon pimpinan Tuhan Bapa di surga supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lalu setelah itu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pergi lagi maju sedikit, kemudian Tuhan Yesus ngapain adik-adik? Tuhan Yesus berdoa lagi. Tuhan Yesus berdoa lalu mengucapkan doa apa? Ayo kita lihat yuk. Tuhan Yesus mengucapkan doa apa? Ayat 42. Sama-sama yuk. Ayat 42. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak kecuali mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Bila kehendakmu. Sudah sujud berdoa untuk yang kedua kali. Lalu Tuhan Yesus kembali lagi kepada murid-muridnya. Apa yang Tuhan Yesus jumpai adik-adik? Murid-murid sedang apa? Tidur. Lagi. Nah, setelah melihat murid-murid tertidur, Tuhan Yesus pergi berdoa untuk ketiga kalinya. Tuhan Yesus pergi berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan apa? Doa yang sama. Adik-adik, kenapa Tuhan Yesus ucapkan doa yang sama ya? Karena Tuhan Yesus, kalau kita lihat di awal nats kita, Tuhan Yesus merasa apa katanya? Sedih dan gentar. Tuhan Yesus takut gitu. Sebagai 100% manusia, Tuhan Yesus takut. Karena itu Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus tahu kekuatan akan datang dari Bapa di surga ketika kita memintanya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, siapa yang pernah disuntik? Siapa yang pernah disuntik? Coba angkat tangannya, kakak mau lihat di sini. Siapa yang pernah disuntik? Siapa yang angkat tangan? Abang Gavi. Siapa lagi? Juru. Kakak lihat, Bang Dio. Abel. Fiona. Wah, semua pernah disuntik ya? Wow, Abang Christian. Siapa lagi yang? Nah, sekarang yang belum pernah disuntik. Coba angkat tangan yang belum pernah. Ada nggak yang belum pernah disuntik? Ada nggak? Nggak ada ya? Belum pernah disuntik. Ya, imunisasi ya. Nah, adik-adik ingat nggak waktu mau disuntik perawatnya atau petugas kesehatannya bilang apa sama kita? Bilang apa? Tarik nafas ya, kata gitu nggak? Ayo relax, tarik nafas. Tarik nafas biar apa? Biar nggak ketakutan ya, biar suntiknya nggak terlalu sakit. Nah, adik-adik, berdoa itu adalah bernafas.
bagi orang yang percaya. Berdoa itu adalah nafas hidup orang beriman katanya. Nah, kalau orang beriman berarti harus bernafas. Bernafasnya berarti berdoa. Berarti berdoa. Ini tutup ya suaranya ya. Berarti kalau kita bernafas sebagai anak-anak Tuhan, kita apa? Berdoa. Mana suaranya? Berdoa. Berdoa. Ayo semua bilang berdoa. 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 Nah, Berdoa. disuruh nafas. Katanya kan? Nah, itu supaya kita nggak takut atau takutnya berkurang ya. Terus kalau misalnya pernah siapa ikut lomba? Ayo, siapa pernah ikut lomba? Lomba makan kerupuk misalnya. Lomba makan telur. Hobi nggak kira-kira? Ada yang kata orang bangsa kededek. Ada yang kededek enggak? Saya bilang ke kawan, kededek bu. Lomba fashion show udah cantik-cantik tapi kededek. Nah, yang dilakukan apa biasanya? Bernafas atau nafas? Ah, itu kita nggak diajarin. Iya, karena dengan teraturnya nafas kita menjadi apa? Lebih tenang. Adik-adik juga kalau kita teratur berdoa, maka kita juga akan lebih tenang. Kita yakin kita akan dapat kekuatan. Nah, itu kenapa Tuhan Yesus berdoa. Katanya seperti mau mati rasanya. Itu Tuhan Yesus bilang. Nah, adik-adik kakak boleh cerita sedikit ya. Waktu itu kakak juga pernah alami satu kejadian yang menakutkan buat kakak. Kejadiannya adalah saat Papa Lia, suami kakak itu kecelakaan. Nah, dia mukanya hancur ya, patah ini tulang di mukanya, berdarah-darah. Mukanya udah bentuknya sudah tidak normal lagi. Nah, di situ kakak ketakutan sekali dan kakak semakin takut karena Papa Lia ini kecelakaan dan orang yang tertabrak itu meninggal dunia. Itu kakak lihat sendiri di satu ranjang tempat tidurnya rumah sakit, Papa Lia itu mukanya sudah berdarah-darah, ya. Di sebelahnya lagi ada orang yang sudah meninggal, tertabrak oleh Papa Lia. Nah, adik-adik, di situ kakak merasa ketakutan yang luar biasa. Dalam hati habislah kami, ya. Ini seperti ini gimana Tuhan? Tapi kakak ingat bahwa satu-satunya jalan adalah lewat Tuhan. Dan kakak berseru terus sepanjang waktu itu, berdoa terus supaya semuanya boleh kakak lewati. Kakak imani hanya bersama Tuhan bisa melewati semua itu. Dan betul adik-adik, Tuhan pakai orang-orang untuk melewati satu persatu persoalan sehingga semuanya selesai dengan baik. Tanpa ada sesuatu yang kita takuti. Tuhan turun tangan memakai orang-orang di sekitar kita. Bahkan cara Tuhan kadang-kadang tidak bisa kita tebak. Oh, Tuhan bisa pakai apa saja. Itulah dahsyatnya Bapa kita. Itulah hebatnya kalau kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus coba adik-adik mau lihat nggak ayat terakhir itu Tuhan Yesus berbeda sekali. Lihat di ayat yang ke 45 sampai 46. Kita lihat lagi Alkitabnya ya, 45-46. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, di sini sikap Tuhan Yesus siap menjadi korban penebusan. Di sini Tuhan Yesus siap menunjukkan kasih-Nya yang sempurna. Dia rela menyambut sebagai juru selamat dengan harus menderita. Setelah Tuhan Yesus berdoa, itu ya. Setelah kita berdoa, kita percaya Tuhan akan kasih kita kekuatan. Adik-adik, dalam masa
Namun jangan lupa untuk berdoa, apalagi dalam masa yang susah. Ya, karena dengan bicara kepada Tuhan kita mendapat apa? Kekuatan. Dengan berdoa, dengan terus bernafas sebagai orang percaya, kita akan diberi kekuatan. Tuhan Yesus bilang di ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, adik-adik, kita memang sebagai anak-anak Tuhan maunya menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kita juga punya daging yang lemah. Kita hidup di dunia yang penuh dengan godaan. Nah, Tuhan punya kehendak nih. Kalau kita berdoa, ada yang cita-citanya jadi apa? Kalau Gavin cita-citanya jadi apa, Gavin? Gavin cita-citanya jadi apa? Belum tahu. Jadi apa, Bang? Abang Gavin? Belum tahu. Apa, Bang? Belum tahu. Ini nih. Belum tahu ya. Juro cita-citanya jadi apa? Kalau kakak nggak salah ingat jadi arsitek dulu pernah bilang. Masih berubah? Masih itu nggak, Bang? Atau sudah berubah? Juro mau jadi apa? Membangun rumah. Membangun rumah ya? Iya. Iya kan jadi arsitek ya. Oh, berarti ingatan kakak masih bagus. Enggak? Iya, bangun rumah. Iya. Kalau Beatrice cita-citanya jadi apa? Jadi orang baik. Jadi anak yang baik. Keren sekali. Wah, anak Warhanger yang baik ya. Oke, siapa lagi punya cita-cita yang mau kasih tahu sama kakak cita-citanya apa? Abang Gio jadi pemain bola, kakak Lia jadi pebisnis, sudah tahu. Oke, yang lain. Eliahu jadi apa? Hah? Eliahu jadi apa cita-citanya? Belum tahu. Oh, belum tahu juga. Iya, kita berdoa supaya tahu ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus dalam doanya bilang seperti ini. Jadilah seperti yang engkau kehendaki. Bukan kehendakku yang jadi, tapi seperti yang engkau kehendaki. Adik-adik, hidup kita ini adalah untuk apa? Untuk mewujudkan kehendak Allah. Jadi, kalau Tuhan mau kita jadi dokter, Tuhan mau kita jadi arsitek, Tuhan mau kita jadi pemain bola, jadi pebisnis, jadi pendeta, jadi guru. Semua itu harus sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi jangan sampai kehendak Allah tidak tercapai gara-gara kita tidak terus berdoa. Gimana itu, Kak? Nah, kalau mau mencapai cita-cita kan harus belajar dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan diri dengan baik, memakai teknologi yang ada untuk melengkapi diri, bukan untuk main game FF saja. Boleh ya main game FF, tapi jangan main game FF saja, atau Mobile Legend, atau nonton YouTube terus yang nggak ada manfaatnya untuk apa? Pembekalan diri untuk mendapatkan masa depan yang sudah Tuhan siapkan. Nah, daging kita lemah loh, kata Tuhan. Makanya kita harus berdoa supaya kehendak Tuhan itu terjadi. Jadi kita harus turut pada kehendak Tuhan ya adik-adik. Mulai sekarang yang belum tahu cita-citanya jadi apa, ayo lebih rajin lagi berdoa biar Tuhan kasih tahu. Tuhan rancangkan apa? Tuhan punya kehendak apa untuk hidup kita? Buat adik-adik yang sudah tahu cita-citanya apa, yuk kita berjuang sama-sama dengan rajin, terus berdoa, terus bernafas sebagai orang percaya melalui doa-doa, baca kitab suci yang rajin supaya kenal Tuhan Allah itu seperti apa, supaya apa yang menjadi cita-cita kita tercapai, supaya kita tidak jatuh ke dalam percobaan iblis yang ingin menggagalkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau bilang, Kak, aku nggak bisa doa yang bagus-bagus, aku bahasanya cuma sedikit, cuma bisa bilang Tuhan berkati, nggak apa-apa ya.
nanti Roh Kudus yang akan mengajari kita berdoa. Kalau Aza berdoa, tahu nggak Aza berdoa seperti apa? Setiap hari hampir sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Nah, kakak juga nggak tahu itu dia ambil penggalan lagu ternyata. Iya, haleluya, amin. Ya, kalau Aza berdoa nggak apa-apa adik-adik. Doa kita sederhana, kalimat kita biasa-biasa saja karena kita mungkin bukan pujangga ya, tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan mengerti apa yang di dalam hati kita. Jadi ungkapkan saja, sampaikan saja kepada Tuhan. Oke, mulai sekarang jangan minder kalau disuruh pimpin doa, jangan malu. Karena Tuhan tidak nilai dari segi sastra ya. Tuhan tidak ukur, oh ini indah kalimatnya pujangga, enggak ya. Seberapa itu tulus itu akan sampai kepada Tuhan. Jadi kalau ada siapa yang mau pimpin doa, saya Kak. Ya, kalau di rumah, ayo siapa yang pimpin doa makan malam ini? Aku Pak, aku mah, gitu ya. Siapa yang pimpin doa mau tidur? Aku, ya. Nah, mulai sekarang adik-adik ingat selalu bahwa dengan selalu berdoa kita menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan dan kita semakin kenal Tuhan kita siapa sehingga kita tahu kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita seperti Tuhan Yesus yang sudah melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mendapat teladan yang luar biasa dari Tuhan Yesus bagaimana kami menjaga hubungan yang baik dengan Bapa Surgawi. Biarlah Tuhan melalui doa kami setiap hari untuk kami lakukan Tuhan tanpa kami mengenal lelah, tetapi kami justru bersyukur karena kami dapat berkomunikasi langsung kepada Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mau mati bagi kami, Engkau mau berkorban Tuhan, Engkau memberikan nyawa-Mu ganti kesalahan-kesalahan kami dan dosa-dosa kami yang besar. Karena itu ya Bapa, karena itu ya Tuhan Yesus, karena itu ya Roh Kudus, kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kami, itu berakar di dalam pikiran dan perbuatan kami sehari-hari sehingga kami boleh menghasilkan buah yang terima kasih Bapak Surgawi, kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik, nanti persembahannya boleh dititip sama mamanya, nanti dikasih sama kakak sekolah minggu di gereja ya. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Kita bernyanyi sejuta, sejuta, sejuta. Di rumah boleh sambil tepuk tangan ya. Sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Sedia sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Sedia jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat hafalan untuk adik-adik pada hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Ingat ya, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ulangin ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu
kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dalam bahasa Simalungun, opaskon nasiama, haganu nakinosokon nasiam kubani. Aini sari hondo nasiam. Sekali lagi ya, dalam bahasa Simalungun, opaskon nasiama, haganu nakinosokon nasiam kubani. Aini sari hondo nasiam. Ya, adik-adik, coba semuanya dibuka dulu suaranya. Kita mau baca sama-sama yang bahasa Indonesia dulu. Ya, sama-sama. Sudah dibuka dulu? Suaranya sudah? Dari ayatnya ya? Sama-sama dari sini. 1, 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 7. Ia yang memelihara kamu. Ada 2, tolong. Ada Petrus 5 ayat 7. Opaskon nasiama. Ada Petrus ayat hina nasiam kubani. Ai isa hundo nasiam. Nanti di video mama atau papa dikirim ke kakak sekolah minggu ya, yang kelas kecil juga dihafal. Kalau kelas kecil nggak apa-apa yang bahasa Indonesia, tapi bahasa Simalungun lebih bagus ya. Dikumpul paling lama hari Jumat ini tanggal berapa coba? Dikumpul paling lama hari Jumat tanggal berapa? Siapa tahu? 5 Maret. Kakak tunggu ya. Pakai-pakainya ganteng, yang cantik ya. Jangan lupa. Lewat tanggal 5 nggak diterima lagi. Soalnya dalam YouTube ya. Nanti yang kayak ketopalan minggu lalu akan dimasukin ke YouTube juga. Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham? Nggak boleh, nggak pas, nggak boleh. Ya, adik-adik, kita pada hari ini kita akan bernyanyi buat Tuhan. Tuhan dengar doaku. Tuhan dengar doaku. Tuhan dengar doaku. Sederhana. Doaku, Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Berdewasa, dan doamu sederhana. Jam 9 orang ini terus menyanyi Tuhan mengakhiri ibadah kita. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kalian mau pulang ya? Berdiri ya. Berdiri. Yang gereja soal latihan berdoa. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-murid.
segala diberikanlah nama-Mu. Orang ini di rumah nanti. Dari langit dan bumi seperti itu. Berikanlah kami yang duluan. Dan ampunilah kami akan seperti kami juga Kenapa dia? membawa kami ke dalam Kirain yang kata sesuatu. karena Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kasih karunia Tuhan Yesus dan Ya, sehatnya belum 100%. Masih ada puing-puingnya di tubuh. menyertai kita. Udah bisa lah. Amin. Ini nggak kasihan aja. Nggak enak sama ibu-ibu yang udah ya. Bernyanyi orang Ya, harus direspektin dulu sama orang terima kita, orang minyak apa? orang terima kita, orang